Hadirin jamaah sholat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati adalah salah satu organ tubuh yang paling sensitif, yang tidak kasat mata, namun pengaruhnya sangat menentukan bagaimana organ yang lain bergerak. Hati juga yang memudahkan perjalanan tugas jasmani dan juga tugas rohani. Oleh karenanya itu kita perlu menjaga, merawat hati kita sebaik-baiknya. Dalam kitab Munabbahat alal Isti'dad liyaumil akhir, Al-Imam Hasan Basri menyebutkan sittatun muhlikatul qalb. Ada 6 perkara yang dapat merusak hati. Yang pertama, orang yang melakukan dosa dengan harapan dia bisa bertobat di kemudian hari. Orang yang demikian sadar akan perbuatan dosa, dia akan kembali ke jalan Allah. Tidak terasa dia sudah melakukan sebuah kesombongan. Karena merasa masih ada waktu untuk bertobat dan masih ada kesempatan lain untuk kembali kepada Allah. Perbuatan dengan unsur sengajaan ini berpotensi menjadikan hati menjadi gelap. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha alladhi ma'na, ketika orang melakukan dosa, hati itu akan tertutup dengan titik-titik noda. Semakin banyak dosa dilakukan, semakin tertutup hati itu, sehingga sulit menerima nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hambanya yang bertobat, bukan yang sengaja melakukan maksiat. Innahu ghafar liman tahba. Allah mengampuni, memberikan ampunan buat mereka yang bertobat. Hadirin rahimakumullah. Terkadang tanpa kita sadari atau tidak kita sengaja, di saat kita melakukan dosa, diingatkan oleh saudara kita. Dengan santai kita berani menjawab, sekali-kali tidak apa-apa. Padahal perbuatan demikian, orang itu sudah melakukan 2 dosa. Yang pertama, hukum Allah yang dikatakan haram, dia bilang boleh. Yang kedua, dosa itu dilakukan dengan sendirinya. Inilah yang dikatakan izdirar. Orang yang tertipu dengan dosanya, yang dosanya lebih berlipat-lipat. Bahkan pada tingkatan berikutnya, orang itu tidak mustahil akan menjadi sombong, bahkan menantang. Biarkan. Ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang dapat merusak hati. Orang yang memiliki ilmu, namun tidak mengamalkan ilmunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, manis dada ilma walam yazid huda illa bu'ada. Berapa banyak orang yang menambah ilmunya, bukan semakin dekat dengan petunjuk Allah, tapi justru jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sempat berlindung dalam doanya yang terangkum dalam 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mentafsirkan makna ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu nafi ma yazidu fi khawfika minallahi ta'ala. Ketika orang itu sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, timbul dan bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itulah orang yang. Kemudian wa yasidu fi basaritika bi'uyubi nafsik.
orang itu semakin bertambah bijaksana dan sibuk menghitung aibnya sendiri daripada sibuk menghitung aib orang lain. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Begitulah kata Nabi. Beruntung orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri daripada orang itu sibuk menghitung aib orang lain. Dosa, kesalahan kita di depan mata tidak tahu. Aib orang lain yang jauh di seberang lautan, kita sibuk membuka-buka aib orang tersebut. Kemudian yang ketiga, yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Menambah rasa ma'rifah. Sehingga dengan ibadahnya timbul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqallilu min rughbatika fid dunya, dan menyedikitkan dalam perkara dunia, wa yazidu fi rughbatika fil akhirah, dan justru dalam perkara akhirat ia terus menambah guna bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara hati sudah mulai rusak. Orang itu sudah tidak ikhlas lagi untuk beramal. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi'a'mali surati dunya fayasiru bi'a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi'a'malil akhirah fayasiru bi'a'mali dunya bisu'in. Berapa banyak orang kelihatannya mengerjakan amalan dunia, tapi dicatat menjadi pahala akhirat. Bihusni niat, dengan niat yang baik. Kita lihat contoh seorang kepala rumah tangga. Dia mencari nafkah. Di malam harinya letih, sakit, capek. Di hari itu dosanya rontok gugur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi amali suratil akhirah. Berapa banyak orang yang kelihatannya mengerjakan amalan akhirat, tapi dicatat cuma menjadi kebaikan dunia saja. Bisu'in niat, karena niatnya tidak baik, tidak ikhlas, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ketika hati sudah mulai rusak, orang itu sudah tidak bersyukur dalam menikmati rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita, wa qalilum min ibadiyasy. Sungguh sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Bahkan dalam ayat lain Allah menantang, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau sekiranya kamu disuruh menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Namun nikmat itu baru terasa tatkala nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam salah satu hadisnya, nikmatani maghmudun bima katsirun bainan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmat sehat. Nikmat sehat badan. Wal faragh. Nikmat waktu yang lapang. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Nasyai'ul Ibad, Al-Imam Nawawi mengatakan tentang makna syukur. Irja'ul adla fi mardatillahi ta'ala wa irja'ul amwal fiha. Orang yang bersyukur itu mengembalikan anggota badan dan harta bendanya untuk mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hati dia yakin apa yang dia dapat semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perbuatan
tatkala mendapatkan nikmat, ia mengerjakan amal soleh. Dengan hartanya, dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, Imam Hasan Basri mengatakan, tanda hati sudah mulai rusak. Orang itu tidak rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau orang itu mulai berkurang sifat qanaah. Al-Imam Ibnu Battal mengartikan makna qanaah. Aridho biqada'illah wa taslim li amrillah ilman annama indallah khairun lil abrar. Orang yang qanaah, orang yang ridho dengan ketetapan Allah. Ilman annama indallah khairun lil abrar. Dia yakin apa yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Wa taslim li amrillah. Juga orang itu mempasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tidak perhatikan makna orang itu tidak qanaah atau kurang bersyukur atas nikmat Allah. Orang itu mudah mengeluh. Disebutkan oleh Imam Nawawi, adhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Orang yang suka mengadukan kesulitan kepada orang lain, seakan-akan dia lagi mengadukan kepada Allah, mengadukan Allah kepada orang tersebut. Wa syikayatu la yaliku illa billah wa innahu min jumlati du'a. Sedang ngadu yang layak hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan mengeluhkan kepada makhluk atau kepada manusia. Kemudian yang terakhir, di antara hati sudah mulai rusak. Dafa'tumul mauta walam ta'tabiru nabi. Kamu menguburkan orang mati, namun kamu tidak mengambil pelajaran dari kematian itu. Hadirin rahimakumullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tampil begitu indah dengan kalimat jawami'ul kalim. Kafa bil mauti wa'idho. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita bisa lihat dalam sebuah hadis yang datangnya dari Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Inna qabra awwalu manazilul akhir. Faman naja fama ba'dahu asyaddu minhu. Faman lam yanja fama ba'dahu asyaddu minhu. Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambar. Sesungguhnya kuburan itu rumah kamu yang pertama. Faman naja. Pak, di sini dalam ilmu nahwu litakib. Sebab orang itu mati dimasukkan ke dalam kubur. Ketika dia masuk ke dalam kubur, orang itu selamat. Berarti di situ ada nikmat. Fama ba'dahu aisar minhu. Maka baginya nanti di alam berikutnya itu akhirat, itu jauh lebih mudah. Faman lebih indah wal i'azubillah. Siapa yang pertama kali masuk kubur tidak selamat atau celaka? Orang yang dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Fama ba'dahu asyaddu minhu. Maka tentu lebih keras siksa di akhirat dibanding siksa yang pertama di dalam kubur. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini, Al-Imam Ad-Dhaq mengatakan, siapa yang mengingat mati, maka orang itu akan diberikan 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilut tobat. Orang itu segera bertobat. Kemudian dikasih sifat qanaah dalam perkara dunia. Dikasih nikmat yang ketiga, rajin beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa yang lupa
akan kematian, maka orang itu akan disiksa oleh 3 perkara. Orang itu akan menunda-nunda tobat. Orang itu tidak ridho dengan qada Allah. Orang itu dikasih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atat alaihi arba'una sana walam yaglib khairuhu syirruhu falyatahajjar ilan nar. Siapa yang usianya sudah sampai 40 tahun, namun kebaikannya kalah dengan keburukannya, falyatahajjar ilan nar. Silakan orang itu segera berhijrah saja ke neraka. Ini saking kerasnya peringatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebaliknya, ketika orang akan dijadikan baik oleh Allah, Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabbal abdu ista'malahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'miluha? Qala yuwaffiqullah li amali sholih qabla mautih. Apabila Allah cinta kepada hambanya, orang itu Allah akan kasih sibuk. Sahabat bertanya, seperti apa Allah menyibukkan kami? Yuwafiqullah amali soleh. Allah beri kita taufik untuk mengerjakan amal soleh sebelum kita mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, membentuk diri menjadi insan yang bertakwa tidaklah mudah tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik, hidayah Allah selalu kita minta, ridho dan makfirahnya selalu kita mohon. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna allaha shalla li nabiyyihi qadiman wa qala jalla sya'nu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa 'alaina barakatahum ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma shlih ummata Muhammad, Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan amah. Ya Rabb, abbuka wa raja'uka wa maghfiratuka wa rahmatuka. Nas'aluka lazzatan nadri 'inda liqa'ika ya Allah.
Nas'aluka lazzatan nadri 'inda liqa'ika ya Allah. Nas'aluka lazzatan nadri 'inda liqa'ika ya Allah. Fala taqtaraja'ana illa bika ya Allah. Anta ya Allah arhamur rahimin. Waghfir lana wa alhiqna bi rafiqil a'la ma nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arham syuhada al muslimin alladzina qutilu jihad fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastagis. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.